Oke, selamat datang kembali teman-teman. Bersama gue lagi, Kopianan, dan eh, kali ini gue mau ngelanjutin lagi tutorial blog untuk Flutter ya. Dan ini udah part ketiga, dan respon untuk part satu part 2 ya lumayan lah. Walaupun ya gue berharap masih harus lebih banyak lagi sih, biar gue lebih semangat. Oke, lanjut aja teman-teman. Jadi di video terakhir itu kita udah di blog kedua, dan gue bilang gue belum bahas untuk blog listenernya sendiri. Oke, nah kita masih ngebahas di mana kita udah bikin block builder di dalam sini ya, ada block builder. Nah sekarang gue mau ngajak teman-teman semua untuk memakai block listenernya sendiri. Tapi sebelumnya di sini gue mau bikin halaman lagi teman-teman. Ini kan udah ada home. Let's say gue mau bikin sebuah halaman namanya login.dart. Of course kita akan bikin eh, login, tapi ini kayak apa namanya, fake login page dulu aja lah ya, login page kayak gitu. Gua import material Dart dan gua kasih di sini scaffold as always, dan ada body. Gua kasih app bar dulu deh, app bar, dan yang terakhir kita kasih body kayak gini ya. Dan di dalam body ada container, childnya center, childnya text. Yep, kira-kira seperti ini teman-teman. Wait, before that gue mau cek dulu. Ya, semoga ini masih ngerekam ya. Kadang-kadang suka putus-putus gitu teman-teman. Oke, nah gue udah beres di sini untuk ngebikin login page-nya. Dan, nah, gue pengen aplikasi kita ini berarti ketika di run, dia akan jalan dulu ke login. Setelah dia masuk ke login page, oke. Setelah dia masuk ke login page, baru nanti kita klik tombol. Berarti gua expect di sini ada sebuah button gitu ya, raised button, di mana childnya adalah text login dan on press-nya adalah untuk menuju ke halaman login seperti ini. Oke teman-teman, gua save dulu, dan ini gua save dulu gak. Oke deh, beres. Dan kira-kira seperti ini teman-teman, ada login. Dan kalau gua tekan, gua pengen masuk ke halaman home. Setelah dia masuk ke halaman home, baru nanti dia akan ngeload data. Nah, gue udah nyediain di sini API bohongan lah ya, bisa dibilang, karena gue sulit menemukan API teman-teman. Jadi gue pakai yang ini aja, mock API. Kalian bisa ke mockapi.com untuk bikin kreasi kalian sendiri lah ya. Nah ini cuma contoh aja, berarti kita butuhkan yang seperti ini. Nah ini gue copy aja, dan kita langsung aja ke uh, JSON to Dart as always. Ini adalah web terkeren saat ini. Dan wait a minute, kenapa dia jadi error ya? Oke, paste here login model. Nice, kita copy, masuk ke sini, kita masukin ke dalam model, kita kasih nama login model.dart, paste. Udah gampang. Masukkan. Itu untuk request dan untuk respon. Berarti teman-teman, pada saat kita mau manggil data, artinya kan kita manggil data itu ke internet kan, kita butuh yang namanya provider di sini. Ada di mana ya? Gue lupa lagi. Network, ada API provider, berarti kita harus tambahkan lagi untuk yang namanya login gitu ya. Kita login, nah datanya yang akan kita dapat adalah login model, betul toh? Nah, terus kita pasang ke sini untuk URL-nya yang udah kita sediain dari awal kayak gini. Kita paste di sini aja. Oke. Nah, karena dia bentuknya post, teman-teman, nih, post ya. Berarti get-nya kita ganti jadi post. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dia butuh apa aja. Post itu butuh string path sama data. Oke, berarti karena dia butuh data yang dimasukin, kita harus masukin di sini data. Datanya apa? Nih teman-teman, kalau lihat datanya itu dynamic. Jadi bisa berupa apapun. Nah karena requestnya adalah seperti ini,
gue berasumsi bahwa requestnya itu diambil dari sini teman-teman. Login model, login data, kayak gitu. Nanti pas masuk ke sini gue copy atau gue ambil datanya, gue suruh dia jadi JSON. Jadi ambil datanya jadiin JSON, masuk ke response, ditampung tapi bukan pakai list tapi pakai respon biasa. Datanya dapat, terus datanya kita rubah menjadi login model, tapi bedanya bukan list karena data yang didapat dia akan mengembalikan data yang sama teman-teman. Ini gue hapus login model dot from JSON, gue ambil dari list response. Oke, nanti gue balikin list post, dan kalau error gue minta tahu, gue butuh tahu errornya apa. Kira-kira begitu doang sih teman-teman. Nah di kasus kali ini gue mau ngambil catch-nya di sini, gue nggak mau exception teman-teman. Maksudnya gue mau dikasih tahu kalau ini if oh salah. Gue kasih tahu gue mau ngambil error apa di sini. Gue mau ngambil dio error. Kalau misalnya errornya adalah type sama dengan atau is dio error type dot. Kalau misalnya dia errornya karena error response, gue mau tahu teman-teman gitu, kira-kira seperti itu. Ini error karena apa ya? Oke, harus gini. Oke, kalau misalnya dionya errornya karena response, gue mau tahu errornya itu apa gitu. Berarti di sini gue ambil var status code atau integer status code sama dengan a dot error mungkin dot status code, bukan error, mungkin response dot status code. Nah gue ambil status code-nya, terus gue if di bawah. Kalau misalnya status code-nya sama dengan 404, berarti error kan, errornya not found. Berarti gue bisa throw di sini exception, data tidak ditemukan gitu ya. Tapi kalau selain itu ya gue suruh untuk no jangan pakai else. Langsung aja throw di sini exception. Kalau selain 404 ya gue bodo amat. Gue kasih tahu aja errornya apa. Error dot message biasanya dot to string kayak gitu teman-teman. Oke, kira-kira begini. Jadi di if dulu. Kalau dia melewatin ini ya dia akan ngelempar ini atau ini, atau selain dio error respon dia akan kasih juga e-nya langsung. Tapi gue gak mau e aja deh, gue mau e.error.toString kayak gitu. udah dapat loginnya. Terus nanti dia kan masuk ke blok. Nah pertanyaannya blok yang mana? Nah di sini gue mau bikin blok baru teman-teman, biar kita latihan juga. Jadi kita new block aja, klik kanan new block. Gue kasih di sini login underscore block, enter. No, nanti akan muncul blok baru. Nah seperti ini ya. Kayaknya gue salah bikin, harusnya di dalam sini move. Nah kayak gitu. Ini gue rename aja jadi login underscore block kayak gitu teman-teman ya. Nah di blok-blok ini sama kayak yang udah kita pelajarin sebelumnya. Oke, karena ada kemungkinan sama, maka gue akan copy paste lah beberapa gitu ya. Gue copy yang ini ke dalam state si login block yang ini. Tinggal gue ganti aja ujung-ujungnya kayak gini sama ininya, login sukses, bisa gitu, nggak harus loaded. Terus bisa juga login error atau login waiting kayak gitu teman-teman. Sini login error. Oke. Nah kalau misalnya sukses, berarti gue butuh data kan. Nah karena API kita mengembalikan data ini
maka kita cuman butuh data yang namanya login model karena kebetulan sama gitu ya. Login model, terus kita bikin constructor di sini, login sukses, buka kurung, kayak gini, kasih tanda required. Sebelumnya kita nggak ada required ya. Sekarang gue mau ada requirednya, this.login model, kayak gitu. Berarti ini kita hapus. Kira-kira begini teman-teman. Nah kalau dia error, gue cuman butuh errornya. Ini gue copy paste di sini, udah beres. Untuk di bagian state-nya beres. Nah untuk di bagian event kita juga bisa copy paste karena ya basically cuma satu sih sebenarnya. Oke, ini gua copy, masukin sini, login event gitu ya. Nah di login event ini kita kan butuh memasukkan data. Nah ini yang kemarin gue pernah bilang kalau ini bisa ada parameter teman-teman. Berarti di sini sama kayak tadi, kita butuh memasukin data kan. Final, login model request aja deh. Request, berarti gue panggil login event. Seperti ini. Gue kasih required juga. Terus this.login request. Oke, beres. Jadi kita bisa men-trigger ini supaya setelah kita trigger nanti masuk ke blok. Nah, masuk ke sini. Nah, gue juga mau copy paste di sebelah sini ya. Karena dia cuma satu ya udahlah ya, gue copy aja dulu semuanya. Biar kalian juga terbiasa gitu. Nah, kalau eventnya adalah login event, ya kan? Berarti gue akan bikin sebuah function yang namanya underscore login action, kayak gitu ya, login action. Dan di sini kita akan bikin sebuah function atau method ya, kayaknya function deh atau method ya. Oops, kayaknya function. Oke, kita akan copy paste lagi. Kerjaan kita copy paste aja teman-teman. Oh, dia butuhnya kelas. Ya udahlah, kita copy semuanya, masuk ke sini, tinggal kita copy namanya. Nah, kita butuhnya apa? Kita butuhnya bukan post state, tapi login state, login block state. Nah, kayak gitu. Udah benar sampai di sini. Terus kita panggil API provider, kita panggil BAM. Nah, terus kita panggil login, nggak ada ya, login waiting gitu. Nah, nanti dia akan nge-trigger si waiting yang ada di event di state tersebut kan, nanti untuk kita baca di depan. Nah, lalu di sini karena kita butuh datanya adalah bukan list post, tapi kita butuh login model, ya udah kita ganti aja. Terus ini kita panggil get, oh bukan get, login. Nah, login. Nanti kita urusin itu. Sekarang ini kita ganti jadi kalau misalnya loginnya berhasil, berarti login sukses kayak gitu. Nah, dia butuh data nih. Login sukses itu butuh login model. Itu diambil dari sini, teman-teman. Karena dia required, jadi harus diisi. Kalau misalnya error, maka kita panggil login error. Nanti di sini ada error message, bla 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 bla. Udah tadi nggak ada kita ganti. Nah, di sini error. Nah, dapat dari mana ini? Dapat dari sini, teman-teman. Ketika kita men-trigger event, ingat ya, kita men-trigger event, kita memasukkan data di dalam sini. Nah, setelah datanya masuk, berarti si stream yang di sini itu bisa ngebaca data yang ada di event tersebut. Karena kita manggil di sini, karena kita kasih tahu di sini kalau kita butuh datanya ada di sini. Dia mengextend datanya. Nah, artinya datanya dapat dari mana ya teman-teman, tinggal di event aja dot mau ngambil data apa. Kita login model request. Kalian pasti mungkin bertanya gitu ya. Kok bisa tahu ya ada login model request di sini? Itu karena kita memakai ini, teman-teman. Arti dari if ini adalah kita mengifkan data yang ada di login event. Jadi dia bisa ngebaca semua data yang ada di login event ini untuk bisa kita masukkan ke dalam sini.
Berarti di sini kita harus tampung juga login model data. Ya kan? Datanya kita ambil, kita masukin ke sini. Beres deh. Wait, belum beres karena gue salah. Di sini harus ada login. No. Login model, login data. Iya bener. Harusnya udah dong. Oh, karena data namanya udah ada. Request aja deh. Nice, udah beres deh kita di bagian blok-blokan. Nah, sekarang tugas kita adalah masuk ke main. Ingat, kalian harus mendaftarkan setiap blok yang kalian bikin. Jadi sebenarnya gue ada kesalahan tadi di sini. Harusnya namanya bukan login, teman-teman. Harusnya autentikasi. Jadi semua request API yang berhubungan dengan autentikasi, termasuk register, forgot password atau apapun, kalian bisa satuin di dalam sini, teman-teman. Jadi nanti ini kan ada login action. Nanti kalian bisa lagi sini if eventnya apa gitu ya. If event is register event misalnya kan. Kalian bisa lagi tambahin lagi, bikin lagi function seperti ini. Jadi bisa menampung banyak kayak gitu ya. Nah, kita akan daftarkan di dalam mainnya. Berarti di sini kita udah pakai tanda array kan. Nah, itu gunanya teman-teman, gue bilang kita pakainya array, kita tinggal copy paste aja. Terus kita masukin ke dalam sini, kita panggil aja login blok-blok. Di sini juga login blok-blok. Oke, udah beres deh. Udah didaftarin. Kemudian kita masuk ke dalam halaman login. As always, di sini kita panggil kayak yang ada di home, teman-teman. Kalau kalian masih ingat di bagian sini, kita mendeklarasikan seperti kita mendeklarasi provider ya. Oke, jadi di sini kita pakai init state. Jadi ketika dia mulai pertama kali di run, itu kita masukin di sini. Dan di sini gua kasih login blok-blok underscore login blok-blok. Terus ini gua copy masuk ke sini, tinggal gua ganti di sini jadi login blok. Ini blok provider gua harus import. Nah, udah beres. Nah, sekarang kita butuh untuk ini login blok ini kita trigger di sini. Berarti kita panggil, kita tinggal panggil login. Wait. Ya benar, login blok add, harusnya add ya, bukan tadi gue nyarinya dispatch. Dispatch itu di versi yang lama, teman-teman. Nah, sekarang kita butuh login blok event kan di sini. Kan, benar kan? Kita butuh login blok event. Berarti kita bisa panggil di sini login event. Kayak gini. Nah, kita butuh requestnya apa? Requestnya adalah login model. Nah, seharusnya kita punya login model di sini, teman-teman. Jadi kalau kalian punya text field username sama password, anggap kita punya gitu ya. Login request data sama dengan login model. Ini kita berarti harus manipulasi datanya. Passwordnya anggap password dan username-nya anggap username. Oke. Nah, tinggal kita copy, kita masukin ke dalam sini dan udah beres. Oke. Jadi dia di sini ke-trigger kan. Jadi ketika kita panggil, kita masukin datanya, kita panggil datanya ke internet, lalu nanti dia akan melakukan sesuatu di sini. Nah, harapannya adalah kita mau bikin loading, tapi kali ini gue nggak mau bikin loading satu halaman penuh. Gue mau ngerubah tombolnya ini menjadi loading, teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Berarti kita tinggal pasang block builder, teman-teman. Ingat ya, ada block builder, ada block listener. Nah, gue mau pasang block builder di mana? Karena gue mau ngeloadingnya di sini. Jadi gue bisa pasang di sini, atau sebenarnya teman-teman bisa pasang di sini juga, tapi kan kita mau ngeloadingnya di sini doang kan. Jadi gue mau panggil di sini wrap with new widget. Gue panggil block builder, bam. Nah ya,
Terus gua ganti di sini menjadi login blog. Itu tinggal gua import aja deh. Ya oke lah. Nah, di sini teman-teman, karena kita tadi login erase buttonnya ada di situ, berarti ini kita bisa cut teman-teman. Nih, kita Ctrl X dulu, berarti ini kita hapus kan. Kayak gitu, kita rapihin dulu. Ini apa lagi? Sip, kita rapihin dulu. Nah, kayak gini lah kira-kira. Nah, ini gue simpan dulu di bawah, terus gue kasih komen. Nah, pertanyaannya gini, anggap ini udah nge-trigger kan, ada block builder. Nah, di sini kita mau ngeganti tombolnya menjadi loading. Berarti di sini kita harus if kan teman-teman, kayak yang udah kita pernah bikin. If state-nya is login success gitu ya, atau login loading atau login waiting ya. Ya. Kalau misalnya loginnya waiting, maka gitu kan, kalau misalnya dia lagi waiting, kita bisa return nih. Kalau teman-teman ini udah di center kan, berarti kita tinggal return circular progress indicator gitu. Terus kita if lagi. Kalau misalnya state-nya adalah login error gitu ya, kita mau nyuruh dia untuk jadi top button lagi gitu. Nah, tapi sebelum menjadi button lagi, kita akan bikinkan sebuah kita akan export ini. Bisa nggak? Oke, tidak bisa. Gua akan Ctrl X dulu deh. Ntar teman-teman ya, ini emang agak sedikit bingung sih blok tuh. Gua harus export dulu ini. Nah, ekstrak dulu menjadi sebuah metode. Di sini login button. Nah, udah seperti ini gue bisa hapus kayak gini. Gitu teman-teman. Jadi untuk misahin doang, supaya apa? Supaya kita bisa panggil login buttonnya di dalam sini. Jadi kalau dia error nih, ya udah gue tetap mau manggil atau menjadikan si buttonnya ini menjadi button lagi, supaya kita bisa klik lagi kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia sukses kayak gini gitu ya, gue mau jadiin dia button juga gitu. Oke. Salah. Sip. Tapi kalau enggak atau else atau apapun itu, ya udah kita suruh dia balik ke defaultnya gitu. Selain dari yang udah di if ini, defaultnya dia akan balik lagi ke button karena gue nggak mau merusak apapun. Nanti nyangkut gitu, takutnya jadi nyangkut. Jadi kalau misalnya loading dia jadi muter, kalau sisanya dia akan jadi tetap button lagi. Nah, sebenarnya teman-teman bisa masukin ini di dalam sini, si login block ini. Teman-teman bisa kan, kalau di block builder yang kemarin tuh kita harus bikin blok di sini teman-teman. Nah, kita harus panggil bloknya. Supaya apa? Supaya dia tahu ini ngarahnya kemana. Kira-kira seperti itu sih. Nah, daripada kita manggil di sini, mending kita jadiin ini. Kita jadiin parameter teman-teman. Kayak gini. Ini cara yang menurut gue lebih baik sih daripada yang gue lakukan sebelumnya. Tuh, jadi tinggal panggil block.add aja, tinggal di sini kita masukin aja gitu. Jadi kapanpun bloknya berubah, kita nggak perlu ngerubah ke sini lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi kita ngerubahnya di sebelah sini doang. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman jadinya. So, kita akan coba run aja semuanya. Hopefully ini berjalan dengan lancar, dan kalaupun ada error ya kita debug bareng-bareng. Oke, di sini udah beres sepertinya. Kita login. Of course tidak terjadi apa-apa. Kita coba cek output terminal whatever. Oke teman-teman, jadi gua nemu errornya di mana? Ternyata karena gua nggak menambahkan HTTP di sebelah sini. Kalau nggak ada HTTP-nya dia kayak gitu. Nah, setelah gua tambahkan HTTP, kita udah berhasil teman-teman nih. Seperti yang teman-teman lihat, kita udah mendapat datanya. Dan tadi kenapa errornya nggak muncul? Ternyata dia masuk ke default gitu teman-teman ya. Nanti gua akan tunjukin gimana cara menghandle-nya. Nah, sekarang udah beres ya masalahnya. Jadi
teman-teman tinggal tambahin HTTP doang nanti ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke dalam login di sebelah sini. Kita udah berhasil. Nah, tadi teman-teman lihat nih kalau gua login, bam, dia loading terus beres. Kenapa beres? Ya karena memang harusnya beres. By the way, ini gua buka lagi supaya yep. Nah, kenapa beres? Ya karena begitu, karena kita bilang kalau dia waitingnya loading, kalau error, sukses atau apapun, ya dia akan tetap munculin login lagi gitu. Nah, tujuan awalnya adalah kita mau ngebikin bahwa kalau setelah beres loading dan kalau dia sukses, dia akan pindah halaman, betul toh? Nah, kita sekarang mau bikin kalau dia sukses pindah halaman. Berarti kita harus menambahkan di sukses ini. Nah, tapi bukan di sini, teman-teman, gitu ya. Bukan di sini. Terus di mana dong? Ya, harus di tempat lain. Itulah bedanya Black Builder sama Block Listener. Nah, gue mau nambahin Block Listener itu mungkin di sebelah sini kali ya, di kontainer. Gue akan bungkus lagi menggunakan Block Listener, atau udah ada di sini ya. Block Listener, bam, kayak gitu. Oke, tinggal gue ganti ininya menjadi login block. Kayak gitu, udah deh beres. Tinggal gua import, kalau tidak ada ya sudah. Listenernya ada di sini, childnya ada di sini. Jadi childnya gua hapus supaya kayak gini. Oke, kira-kira begini teman-teman jadinya. Agak bingung ya ngelihatnya. Ya intinya ini ada di sini block builder, dia dibungkus lagi gitu teman-teman. Kira-kira ada block listener, anaknya itu si kontainer yang di dalamnya ada block builder. Kira-kira seperti itu sih. Nah, block listener ini jangan lupa juga kita tambahin blok juga di dalam sini. Terus kita ambil blok yang udah kita taruh di atas, kayak gitu ya. Nah, lalu di listenernya ini apa sih? Nah, inilah yang bertugas untuk memberitahu info atau apapun itu. Jadi di sini sebenarnya kita harus meng-if lagi teman-teman. Nih, kita harus copy lagi if-nya di sini, tapi nggak harus semua kok. Jadi kalau misal lagi waiting nih, ya udah gitu, nggak usah. Kita nggak usah mau tahu kalau dia waiting itu ngapain. Kalau lagi error, nah ini bedanya. Kalau lagi error, bentar ya, void, ini void teman-teman. Jadi kalau dia lagi error, gue cuman mau nyuruh untuk tampilin toast. Nah, berhubung kita belum install ya, kita akan add dependensi dulu, Flutter toast. Nah, kita udah beres tambahkan, nih udah ada Flutter toast. Kita save kayak gitu ya. Terus kalau misalnya dia error, tadi kan cuman diam nih, balik lagi ke tombol. Gue mau ganti. Jadi kalau misalnya dia error, kasih tahu dong errornya apa. Gitu. Jadi gue tinggal panggil aja Flutter toast gitu ya, .show message. Message-nya adalah gue panggil pesan errornya, state.error_message kayak gitu teman-teman. Gitu. Kalau misalnya sukses ya bisa aja kalian toast aja lagi. Kira-kira begini sih teman-teman. Tapi toastnya beda ya kata-katanya, karena kita nggak ada pesan error, pesan suksesnya. Jadi sukses login. Kita akan save. Kita akan coba lagi teman-teman ya. Dan harusnya ini error sih teman-teman. Dan udah maghrib teman-teman by the way, tapi gue nanggung banget. Gue akan lanjutin sedikit lagi ya. Dia loading. Sip, error. Yang error ini gue tahu apanya. Jadi gue stop dulu. Itu error kemungkinan karena toastnya teman-teman. Karena kita baru nambahin dan kita harus ulangin aplikasinya kayak gitu sih. Oke teman-teman, jadi di sini udah berhasil di run lagi. Kita akan coba lagi ya. Nah, jadi gue ulangin lagi nih. Block listener itu untuk ngurusin yang kayak gini-gini teman-teman, ya kan? Jadi kalau misalnya dia error dia harus ngapain? Kalau misalnya builder untuk ngebikin halamannya, makanya dia harus return. Jadi apa yang akan dimunculkan di dalam sini? Ini kan center, ini anaknya center nih, atau orang tuanya kan center. Jadi kalau dia loading berarti itu seolah-olah kayak mindahin si ini
ke dalam center ini. Begitu juga dengan kalau error dan sukses. Jadi kalau login error gimana? Ya dia akan ngambil buttonnya, masukin ke dalam sini. Nah kalau untuk listener sendiri nih, teman-teman lihat dia nggak ada return apapun. Jadi dia kayak cuman dibungkus doang, untuk dibaca doang, akan ngapain gitu selanjutnya. Nah sekarang kita akan coba lagi login. Udah kepencet belum? Nah kepencet. Dan harusnya gitu ya, kalau misalnya dia masuk, tuh sukses login. Kita klik lagi sukses login. Nah, let's say sekarang loginnya error. Cara ngebikin loginnya error, berarti kita harus rubah nih. Misalkan aja nggak ada HTTP nih di sini ya. Yang tadi, yang kita error pertama, kenapa nggak ada pesannya? Nih kita coba login. Tuh, range error bla 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 bla. Tuh, ketahuan errornya di sini. Atau ada lagi teman-teman, kita kan udah bikin 404 kan. Misalkan aja di sini gua ganti loginnya jadi logina, nama endpointnya ya. Di sini logina. Gua akan login. Lihat data tidak ditemukan karena kita udah nge-custom message-nya di sini. Nah, sebenarnya kenapa gua tahu? Itu karena di sini di Postman logina itu memang status code-nya 404 nih, teman-teman lihat. 404 dan memang not found gitu. Jadi kita bisa mengcustomkan lah gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau fungsi dari login block listener itu adalah untuk ngurusin ini. Nah, next untuk pindah halaman gimana, Bang? Ya berarti kita tinggal bikin di sini dong. Kita tinggal panggil navigator .push konteks, kita panggil material app route, mungkin material page route maksudnya. Di sini kita panggil apa ya? Kita panggil builder ya. Builder, kita panggil konteks, terus kita panggil si halaman yang mau kita buka. Kita mau buka halaman home kan? Berarti kita tinggal panggil home di sini. Nah, karena ini login, berarti kita jangan push doang, teman-teman. Kita kasih push and replacement yang ini. Push replacement artinya kalau kita back, dia akan nggak akan balik ke halaman login lagi, tapi keluar aplikasi. Ini kita coba ya. Login, dia harusnya login sukses, kemudian pindah halaman. Kita coba ya. Data tidak ditemukan. As always, kayaknya gue lupa untuk ngeganti. Of course, gue save lagi. Gue login. Bam, sukses login dan masuk ke halaman sini. Oh iya bang, itu kenapa error bang? Nah ini gue juga nggak tahu nih kenapa error. Oke, kalau gitulah mari kita lihat teman-teman sekalian. Kita ngelihat nih errornya apa. Berarti kita harus ke halaman home. Kita lihat dulu, kita cek errornya kenapa nih. Katanya si blok kita itu tidak memanggil post block teman-teman. Atau ini, oh ini teman-teman, sorry. Ini. Nah ini kan masih ada garis biru. Nah ketika dia masuk ke halaman ini kan kita if nih. Waiting, error, loaded, dan inisial. Tapi kita nggak. Dia di sini masih berasumsi ada nih yang lain. Kalau yang muncul selain semua ini, gue harus nampilin apa dong gitu. Jadi kita return aja kayak gini teman-teman. Intinya ini else-nya lah gitu. Else-nya ngerti ya, else. Jadi selain daripada semua itu. Kita akan coba lagi. Coba ya, kita run sekali lagi ya. By the way, ini yang loading itu buttonnya ya teman-teman. Jadi kalau buttonnya di bawah, teman-teman coba aja. Harusnya yang di bawah yang loading juga gitu. Sukses login dan masih error. Apa yang terjadi? Oke teman-teman. Aduh, setelah setengah jam gua utak-atik teman-teman errornya di mana gitu ya. Nih coba kita ulang ya. Kita ulang nih ya. Ini yang gua males dari state management itu kayak gini teman-teman sebenarnya. Tapi gua ngerti kenapa. Nanti gue jelasin. Kita login as always seperti biasa dan sip error kan. Nah error seperti ini itu karena teman-teman kita nggak ada masalah sebenarnya dengan blog kita. Di login kita udah benar, di home juga kita udah benar gitu ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, itu udah benar. Nah salahnya itu ada di mainnya teman-teman. Nah jadi pas kita push ke depan, dia nggak bisa ngebaca untuk ininya teman-teman home-nya. Jadi dia nggak tahu apakah ini udah didaftarin atau belum. Nah sebenarnya langkah paling banjur itu adalah kalian bikin di sini teman-teman.
untuk multi block provider atau kalian bikin di sini. Jadi caranya gini, kalian tinggal bungkus aja, wrap with new widget, kalian copy aja yang block provider ini di bawah kayak gini. Jadi kita kayak mindahin sebenarnya. Kita panggil providernya lagi gitu ya, terus kita cut aja yang di bawahnya, kita Ctrl X, kita paste ke sini, dan ini kita hapus jadi home-nya seperti itu. Yang ini kita hapus satu. Oke, jadi kira-kira kita cuman mindahin dari yang ada di bawah sini menjadi di atas gitu teman-teman. Jadi kita save aja sekali lagi, kita akan masuk lagi dan kita akan login dan boom, beres deh, masuk. Tinggal kita get data dari internet, loading lagi, baru datanya nanti masuk semua, dan udah beres kerjaan kita. Yep, seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira begitu sih untuk block listener dan block provider. Gue udah jelaskan teman-teman, mungkin udah rinci banget ya. Tinggal kalian pas-pasin aja. Oh iya, by the way, gue ada sedikit perubahan di sini tadi. Sambil gue ngutak-ngatik, kalian sebenarnya bisa bikin menjadi stateless widget. Dan kalian bisa masukin bloknya itu di sini teman-teman, di dalam build sini. Jadi ya ini untuk ini doang, ngisi data ke sini supaya kalian bisa panggil di semua kelas di bawah sini gitu ya. Jadi bisa dipanggil di sini. Ini bahkan gua nggak ada nih, post bloknya nggak gua bikin di sini nih gitu, karena ya bisa ada bisa enggak, itu tergantung gimana kalian ngesetnya. Dan bisa dipakai di sini juga. Kira-kira seperti itu sih teman-teman. Jadi ya thank you banget yang udah nonton teman-teman, yang udah mampir. Dan itu aja untuk tutorial kali ini, blog ya. Agak panjang, mungkin 30 menit lebih. Dan ya semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di share, subscribe, dan di like. Dukung channel gua teman-teman. Terima kasih banyak ya. By the way, buat support kalian semuanya. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Salam kopianan, bye-bye.